Oke. Oh, ininya yang belum fungsi. Masih berbentuk apa? Belum bisa blunder ya? Wis ora apa-apa, wis gak apa-apa. Udah pakai ini aja gak apa-apa. Udah. Ini aja gak apa-apa. Oke, hadirin sekalian, kita di sesi pertama, kita ada 2 sesi, yaitu sesi reformasi birokrasi dan desentralisasi, kebijakan desentralisasi dan politik lokal. Insya Allah minggu depan, kalau nggak ada arah melintang, kita ketemu lagi dengan pelayanan publik. Kenapa reformasi birokrasi saya dulu kan? Bisa sepakati dengan Mas Wikin bahwa inilah pasarnya, ini pom besarnya sebelum ke minyak yang lain-lain. Kalau ini diterap baru kita bahas di minggu depan, nanti akhirnya tidak linier. Ini kita sepakat. Adik-adik sekalian, apa itu reformasi birokrasi? Nah, itu pertanyaan. Reformasi dari asal katanya adalah reform, perubahan, change, itu juga bisa dikatakan begitu. Ada yang itu sama dengan shifting, oke. Yang penting berubah menuju ke lebih baik. Hijrah oleh sapa sing larang. Apa itu arti nama? Yang penting adalah substansinya. Birokrasi adalah organisasi besar pemerintahan. Ini gambarannya. Ini portofolio saya atau biografi saya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Andri tadi, saya adalah di Sekretaris Balitbangsa. Saya juga sebagai dosen di Uniska, dan di sekian banyak itu pun juga saya ada di Kadin, karena saya punya perusahaan. Selain itu saya adalah narasumber nasional, keliling Indonesia, piknik dibayari. Nah, enak kan begitu? Kenapa Anda di sini? Pertanyaannya, nyapo awakmu kabeh kuwi nang kene, kambik sing nang omah-omah kuwi. Enak sing nang omah-omah kuwi. Kuwi nang isor klambine putih, mau gawe sarung, gawe kathok, pendek ora apa-apa. Koncon duit nggih. Aku nek ngajar daring juga begitu. Kadang-kadang ya katokan, sarungan, sing penting dhuwur gawe kelambi, cetha. Apa Anda di sini? Acara ini untuk apa? Anda harus paham. Ini proses pertama. Insya Allah Anda akan ketemu lagi di Latsar. Mungkin begitu. Adik sekalian, negara telah memanggil Anda. Itu kuncinya. Negara memanggil Anda. Kenapa begitu? Soko mangewu-ewu, ribuan orang daftar Anda kesaring. Terus yo ora enek sing ngongkon awakmu kabeh mlebu dadi PNS renek. Kuwi kabeh karepmu dhewe, ya toh? Pemanggilan itu paling kalau wajib kita. Dadi PNS iki karepmu dhewe, maka dari itu Anda harus konsekuen. Selalu meningkatkan kompetensi. Negara membutuhkan Anda. Sekali lagi, negara membutuhkan bakti Anda.
ora mung golek pangan. Kalau Anda ingin kaya, ingin hidup enak, Anda keliru masuk PNS. Keliru sekali, saya bilang. Anda tidak akan bisa kaya dengan halal kalau Anda jadi PNS. Ini kaitannya revolusi mental. Ini harus Anda camkan. Jadi, Anda menjadi PNS, Anda harus juga mempersiapkan diri untuk berkaitan dengan keuangan Anda. Saya sarankan juga tetap mengasah talenta Anda untuk merintis kegiatan bisnis di luar PS tanpa mengurangi profesionalisme Anda yang digaji oleh negara selaku PNS. Lebih ideal lagi kalau suami atau istri Anda menjadi pengusaha. Karena gaji PNS ora cukup mbok gawe urip penak. Apa maneh nek sok anakmu wis kuliah? Apa kamu ingin jadi koruptor? Mumpung masih Anda CPNS. Saya tunjukkan bagaimana kondisi di dunia birokrasi. Kalau Anda semua bercita-cita, wah aku jadi PNS, ben penak, urip penak, nonsen. Anda harus bekerja di menyiapkan bisnis, pekerjaan ada. Saya juga ngajak. Itu, tapi saya tidak mengurangi beban tugas di PNS. Dan saya sebagai dosen tetap NIDK di Uniska. Itu atas izin bupati. Maka dari itu status saya bukan NIDN, tapi NIDK. Nah, itu. Kalau rekan-rekan yang bukan yang langsung dari apa itu dosen ya NIDN. Kalau dari Cina, praktisi, PNS atau ABRI, TNI Polri itu boleh di-hire oleh perguruan tinggi, statusnya NIDK. Saya selain di Uniska, saya juga di-hire oleh UNISA. Saya di-hire Indonesia bukan selaku dosen, tapi selaku birokrat lain. Ya, kalau lain pihak-pihak lain, kampus lain, saya sebagai dosen. Di sana saya sebagai birokrat dalam frame yang disebut kampus merdeka, merdeka belajar. Enak toh? Loh, enak deh. Jadi narasumber nasional kuwi rong angkatan awakmu mulih wis iso numpak NMAX. Kok NMAX? Apa ki NMAX to? Ya sing Yamaha apa Honda kuwi. Sing sepeda motor gede kuwi. Iso wisan, kemelinti wisan. Itu. Nanti kalau waktunya cukup sawarahi piye carane sugih. Serius. Sugih tanpa korupsi, itu intinya. Dengar kata-kata saya. Mungkin saya 5-6 tahun lagi saya pensiun. Saya akan pantau di luar. Karena saya tetap pasti berkarir sebagai narasumber nasional maupun sebagai dosen. Piye, cah-cah sing tak ajar kae. Cetha ora, ya. Mengkhianati janjinya ora. Nanti Anda jadi PNS disumpah Anda. Di bawah
kitab suci Anda masing-masing atas nama Allah. Itu pilihan Anda. Oke, ini saya sampaikan kaitannya revolusi mental. Kenapa Anda kumpul di sini semua? Ya, dan sampai yang di rumah. Ada apa tujuannya? Mengubah ulang. Sampai lagi kelas ulang, kabeh sunang omah yo. Untuk menjadi kubu-kubu. Menjadi personal yang baru, yang hebat, yang indah, bisa membantu penyerbukan bunga dan menjadi buah. Intinya apa? Anda menjadi produktif. Sering saya alami, saya jadi PNS itu sudah 30-an tahun. Ganteng, cepek, jadi dosen, dari mahasiswa. Ganteng, ayu-ayu. Jadi CPNS, cek ketok titik gantengnya ayune. Bareng jadi PNS, blendes, kawuk kabeh. Sing lanang yo luwih nemen, sing wedok weleh. Wis mlotrok kabeh. Loh, tunjukkan bahwa anak-anakku sekalian, kau jadi PNS tetap cantik, tetap gagah. Ora terus blendes ke senior-seniormu. Klambine wis lekoh, seragame apa maneh deloken. Wis kowe deloken seragamu to. Dina Senin kambek Selasa. Aku sebel ndelok acah kuwi. Wis klambine luntur kabeh. Wis ra cetha, nek mbok wis Rebo, Kamis rada lumayan. Utamane ngingeti karyawati itu jirodok aduh mataku. Jirodok ketok ayune kan gitu. Tapi nek Senin kambek Selasa, sepet wis kudu nang kampus ya. Ojo ngono. Tunjukkan Anda itu happy gitu. Akeh utangi ora apa-apa, sing penting happy gitu loh. Ki calon-calon nasabah Bank Jatim ngambek koperasi di Anda percaya. Gitu loh. Tunjukkan, sisakan resourcemu untuk menekan. Karena jadi PNS itu adalah pilihanmu. Ora enek sing ngongkon, yo ora enek sing maksud. Jadi duluan PNS lanang saiki kuwi luwih lebih tinimbang sing wedok. Wedok wis klumrut kabeh, sing lanang perawatan tarik benang malahan. Sampeyan ketok ayu-ayu kan ndak urung rabi, mungkin urung duwe anak. Nah wis duwe anak loro mlotrok kabeh. Maka dulu jaga diri Anda, penampilan Anda, performan Anda. Kalau enggak, nanti Anda akan kalah dengan pegawai P3K yang dia dikontrak sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Dia bisa pindah kemana-mana sesuai dengan kontraknya. Apa enggak sakit Anda? Sakitnya di sini gitu pasti. Kalau pecah kontrak, saiki cah kontrak ayu-ayu, walaupun gaji ini 2 juta. Tapi lebih ayu-ayu, cik nom-nom. Berikutnya. Ini gambaran umum
reformasi birokrasi. Diawali dari peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010, zamannya Pak SBY. Dan reformasi birokrasi ini baru pun diatur di peraturan Presiden, PP aja dak, kan begitu. Tapi karena ini memang sangat penting dan substantif oleh Pak Jokowi hingga dua periode kepemerintahannya tetap ditindaklanjuti. Kan kok ya ngomong iki. Abape balik. Jan kere tenan. Terus ya ini apa? Ada permen B20. Omre aku Mas kok rada abot ya. Ininya. Nanti kita tampilkan ya. Oke. Ini pengertian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Apa itu good governance? Sukses, Pak. Kok iso? Lah ini kok so good nih kok. Good governance. Ini yang basicnya dari administrasi negara ada? Oh, rano ya wes. Tak terangke we. Good governance itu bahasa Indonesianya berpemerintahan yang baik. Ya, atau kepemerintahan yang baik. Governance. Dan nanti apa itu rinciannya di sesi yang berikutnya nanti kita akan bicarakan. Good governance. Intinya, isinya adalah ini dulu saya teruskan, dan merupakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, SDM. SDM ini termasuk mindset, ya, termasuk mindset kalau di sini. Nanti berikutnya kita akan sampaikan. Lagu. Dek dulu klik not ini dek. Serah krungu deh. Ente klik no nang laptopmu ya. Ora kena Pak. Baru dapat. Oke. Ini good governance. Isinya. Yaitu ada tentang inti dari governance seperti di sini ini adalah mindset, ya, atau revolusi mental. Kenapa judul awal dari revolusi mental? Revolusi mental, yaitu apa? Perubahan mindset, perubahan pola pikir, yang akhirnya mempengaruhi 7 area yang lain. Nah, ini rada gede. 8 area. Nih, 8 area.
Mental aparatur dan manajemen perubahan. Ini yang disebut pertama. Mental kayak duduk mental. What kira mental. Mental aparatur. Kenapa? Birokrasi itu pada hakikatnya adalah seperti the man behind the gun. Siapa di belakang senjata itu? Birokrasi itu adalah senjata. Birokrasi itu bisa baik, bisa hancur, yo menungsoni. Bedil kuwi digawe gepok wong ya kena, nggih teken ya kena, nggih nembak awakmu ya kena. Ini apa? Ini apa? Hah? Minuman kemasan. Minuman kemasan Pak? Ini tak sama kayak awakmu juga apa? Jadi alat toh untuk penganiayaan, itu senjata nih gepuk ya awakmu kayak gini. Nek ora percaya coba tak keprok kayak gini. Tinggal manusianya untuk apa? Minuman ini, kemasan ini diombe, disedot, dicucup, gerujuk rendas, masalah ngeluh, tinggal kita. Maka dari itu mentality itu nomor satu. Bukan kita, bukan kaki kita yang membuat kita sampai tujuan. Sekali lagi, sampean rene kuwi krono sikilmu munggah ngisor mrene. Bukan, tapi otakmu lah yang membuat Anda ada di sini. Mulai bronfit, koma, kau naik mobil, naik tangga, itu otakmu yang menyuruh kakimu, tanganmu naik gas bronfit sampai kau gini. Otakmu, otak. Adapun yang lain, pengawasan dan yang lain itu adalah pendukung, ya, akuntabilitas, kelembagaan, SDM, tata laksana, perundang-undangan. Nah, nanti kita bicara pelayanan publik, inilah outcome-nya, paham? Nek wis uteke PNS, utamane CPNS mentali wis cetop, kondisi apapun tanpa diawasi, yo pasti menyampaikan pelayanan publik yang baik. Pelayanan ora terus krono di CCTV. Wedine karena CCTV ini Gusti Allah. Karena beliau maha tahu. Sering kali sampean kuwi luweh wedi padha menungsone timbang ambek Tuhanmu. Ngono salat renten ndel gedes. Salat iki pantes-pantesan ben disayang pacar ambek para tuwa. Karena apa? Kelakuane bangga, gitu loh. Kelakuane bangga. Percuma. Dan itu nanti Anda akan temui kehidupan yang paradoksal di dalam birokrasi. Itu tinggal pilihan Anda. Oke, berikutnya klik nek. Nah, ini minta perilaku aparatur yang utama. Nah, ini. Mental aparatur, perilaku aparatur yang ora korupsi, ora ngapusi, gitu, amanah. Ya muka-muka ngono. Kalau mental aparatur pemerintahan itu sudah bagus, sudah amanah, ora diperlukan sing dijenenge
reformasi birokrasi, ora butuh pengawasan, ora butuh akuntabilitas, ora butuh perubahan sing reno-reno. Karena semuanya berjalan on the track. Wis kok pertama kita sudah menyampaikan janji tugasnya, setelah itu sudah jalan sendiri. Orang terus malah menggok. Karena itu semua kita itu masih belum amanah, maka komponen sekian banyak itu diperlukan, aturan diperlukan, tata tertib diperlukan. Indonesia berbicara peraturan. Undang-undang dasar kita punya dirubah-rubah sampai ping 5 pira kuwi. Yo panggah ora becik negara ini. Anda tahu, Britania Raya, Inggris Raya tidak punya undang-undang dasar. Wis tekok Google, enggak punya. Yang ada adalah kesepakatan aja. Awak dhewe dirubah-rubah rapi. Nyapa sing gere rangel? Ora undang-undang dasar yo menungsone, kan begitu. Nyelot sebagaimana yang tadi. Apa yang dikatakan Bung Karno tadi. Pada masa saya, kata Bung Karno, lebih mudah karena saya hanya melawan penjajah. Kamu akan amat sulit dan tantangannya lebih besar karena yang kau harus hadapi adalah bangsamu sendiri. Kowe esuk yo mesti ngalami, sing angel kuwi dudu masyarakat, sing angel kuwi kancamu dhewe. Wis, ini dengarkan. Maka dari itu belajarlah untuk berkomunikasi yang baik, berkomitmen yang baik, membangun jejaring. Ingat sekali lagi, membangun jejaring. Kuatlah terus silaturahmimu di dalam satu angkatan CPNS ini. Karena Anda 20 tahun lagi sudah akan menjadi pemimpin Kabupaten Kediri. Kaulah masa depan Kabupaten Kediri. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Estafet pasti akan ke kalian semua. Kami yang senior, yang baik tirunan sing elek-elek luwih akeh kuwi ora usah mbok gawe, aja mbok mireni. Nek mbok mireni berarti kamu tidak jauh berbeda dengan kita-kita yang sudah tua-tua ini. Anda harus lebih sukses. Bawalah Kabupaten Kediri ini ke kondisi yang lebih baik. Ini, membangun kompetensi. Di dalam reformasi birokrasi, nomor 1 tetap, yaitu apa? Mindset. Ya, tadi. Nah, apa kata Pak Jokowi? Revolusi mental. Revolusi. 5 tahun pemerintahan beliau pertama, belum tuntas yang disebut revolusi mental itu. Diteruskan kepada yang sekarang. Dan itu saya yakin 10 tahun masa pemerintahan beliau tidak cukup untuk membangun ini. Nyapa enggak cukup? Lah yang lagi periode kedua ini menteri ini loro cekel KPK, revolusi mental piye? Berarti apa? Di ring 1 Republik ini, ya sakit kan gitu. Apalagi nang kabupaten, remuk kira-kira tapi. Karena apa? Semakin jauh span of control, itu semakin banyak deviasinya, disruption-nya itu semakin banyak. Itu ilmunya.
Awakmu nek cedhek wong tuamu, cek urip melok wong tuamu, sapa sing urip melok wong tuane? Cek ngempeng apa lagi? Kamu enggak enak mana ikut orang tua sama di luar? Berarti kelasnya cek ngempeng. Kan begitu. Seorang merdeka itu pasti senang membuat di luar merdeka. Su ibune teko wis wungu isah-isah ngono wis ra penak kudu ngewangi. Apa maneh awakmu melok teng maratuwa. Wis klutak-klutik wis teratapan hatimu. Tapi nek kowe nang omahmu alah waya subuh cek kelon yo happy. Itu arti kemerdekaan. Revolusi mental itu pertama pasti sakit. Tidak ada perubahan yang enak. Pasti sakit. Sapa sing wis rabi? Nek wis pertama ya mesti rada lara bar kan penak terus. Anda sudah dewasa, analoginya seperti itu. Nek dene lho kok cek lara terus bermasalah berarti. Sing lanang biayaan wae ya ora. Tembak langsung. Nah, ini revolusi mental pada hakikatnya apa? Adalah gerakan hidup baru dengan merubah cara pandang, cara pikir, cara kerja. Rubah shifting, hijrah. Soko kamu tuh masih anak jalanan, bukan siapa-siapa. Sekarang Anda menjadi siapa-siapa. Walaupun kelasnya ular. Yaitu apa? CPNS. Berarti kan separuh PNS toh. Wong SK CPNS eru nyekel. Ular kelasnya. Baru kuwi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu, menjadi indah dunia. Kupu-kupu banyak, berarti ekosistem itu sehat. Salah satu indikatornya. Simple. Oh mana? Banyak kupu-kupu. Begitu banyak kupu-kupu, burung-burung juga banyak. Nah, rantai ekosistem, rantai makanan berjalan. Sehat berarti lingkungan itu. Bapak ya kocok kupu-kupu malam mau. Nah ini, mengapa capacity building diperlukan? Kok Melayu Pak D? Nah, itu untuk meningkatkan kemampuan individu. Organisasi, sistem. Nah, maksudnya terambilannya full kan kepotong itu. Lingkungan strategis berubah. Peluang berubah. Manajemen pun berubah. Karena dunia berubah, lingkungan strategis berubah. Sekarang berarti rasane loro kamu wis paham. Nek liyane cerita nono ae. Sampeyan melok para tua apa melok wong tuamu dhewe wis mandiri? Melok orang tua rodok selamat. Gendandapan. Pinter wae melok wong tuamu dhewe. Minimal umur dawa titik. Tapi kalau Anda memang ingin menjadi orang, menjadi kupu-kupu yang hebat, mandirilah. Dadio kontraktor pertama, tukang kontrak itu kontraktor. Saiki yo enek rumah subsidi,
Tinimbang kowe ngontrak njuku subsidi. Kok kowe bayarane per wulan meh padha mbek kontrakan. Ya aja ngempeng ngono wong tuwa. Oh, bos, level. Saya tidak pernah merasakan menjadi pengangguran. Begitu saya fresh graduate, saya lulus dari S1, ya UB tahun 1890, setelah setelah wisuda, saya langsung bekerja di Kalimantan. Jadi kabak ekspor impor di sana. Trainingnya 3 bulan. Pengangkatan Jawa. Jadi saya, kalau kau bekerja di luar Jawa, Anda harusnya transaksinya rekrutmen Jawa. Jadi engko nek pemutusan hubungan kerja, kita cuti lebaran, tumpak nih pesawat ke omah, kan begitu. Nek rekrutmen Kalimantan, rekrutmen Sumatera, halalah, ngentak nih dong. Tapi timbang nganggur ya ora apa-apa. Nah, saya langsung kerja. Setelah perusahaan kayu di sana, saya terakhir jabatan saya adalah manajer SDM. Saya pulang ke Jawa, masuk di Astra. Di grup Astra itulah saya merasakan bagaimana bekerja yang hebat sesuai SOP. Yo. Kalau itu kita sudah 14 kali gaji, selain bonus, full kesehatan, sampai anak 2 itu full coverage untuk kesehatan. Anda orang Merdeka, tetapi begitu masuk staff entrance adalah milikku. GM, kamu bukan siapa-siapa, kamu milikku. Remuk wis ngono. Kamu baru menjadi orang Merdeka lagi setelah jam kerja saya. Keluar pintu itu. Di sini kamu milikku. Wah, tapi di Astra itu seperti kita bekerja di Jepang. Hampir sama. Asian. Yaitu apa? Perubahan tanpa henti. Wah, kita selalu ditantang berinovasi, bekerja dengan baik, bekerja sesuai SOP. Terus. Dan saya sangat-sangat senang bekerja di situ. Evaluasi kinerja 3 bulan sekali. Patokannya kala itu, kalau kita dalam setahun gaji kita naik di bawah 10% atau 10% begitu aja, 10 ke bawah berarti kinerja kita tidak baik. Saya pernah mendapat 15%. Itu. Karena doktrin dia, perusahaan itu perlu karyawan tidak diharapkan untuk penghasilannya terus stabil, tidak tergerus oleh inflasi. Tapi yo zero effect, tidak pun kesalahan. Technical advisor-nya orang Belgia. Bahasa Inggris model Belgia. Awake dhewe bahasa Inggris toto ae ra sura cetha. Nggih bahasa Inggrise sing adewe ora ngerti. Adewe jawab bahasa Inggrise yo teng celemot. Akhire nek nesu omong kosong. Jawabane cah-cah matamu. Ngono gitu. Padha ora ngerti dia apa nyapa. Ning suwe-suwe ngerti. Ya dicemek madem. Kuwi awal-awale. Ini suwe dek ngerti kira-kira ya bisa apa yang dibicarakan anak-anak itu. Matamu. Yo ayas. Gitu. Ini yang kalian.
Kompetensi itu sebenarnya gabungan antara head, hand, dan heart. Itu jadi satu. Imajinasi, pengetahuan, pengalaman, emosi, gairah, passion, kamu harus ada, karakter, sikap, keterampilan, kesehatan. Itu jadi satu. Kowe pinter berkarakter segala macam, ning kena covid. Pramari-mari. Ya ora kompetensi. Blendestensi. Sehat. Kowe sehat awakmu. Tapi kamu tidak pernah mempunyai pengetahuan. Loh, kok butuh imajinasi, Pak? Imajinasi dalam sekarang yang disebut soft kompetensi amat sangat penting. Tanpa imajinasi tidak ada yang disebut apa? Inovasi. Inovasi itu punjere imajinasi, mesti mbok ngen-ngen dhisik. Oh iya ya, jilbabku nek tak keluar ning ngene aku ketok ayu malah ya. Apa dijambul mentul lah. Itu. Akhirnya imajinasi. Karena imajinasi itu kamu berpikir di luar kotak, di luar kelaziman. Nek wis lazim jenenge apa? SOP. Wis nglindingo SOP selamat, tapi kamu akan menjadi gawe yang biasa-biasa saja. Inovasi itu juga ada risikonya. Tapi gagal dalam inovasi, yang penting itu bukan sengaja gagal. Gagal karena di luar konteks kemampuan Anda atau yang bisa Anda handling, nggak masalah. Biasa. Thomas Alva Edison yang mempunyai ribuan paten. Salah satu ilmuwan terproduktif di jagat ini. Masterpiece-nya apa? Ciptaan dia yang masterpiece apa? Bola lampu, betul. Dia membuat bola lampu itu gara-gara sebelum menemukan yang disebut percobaannya gagal. Baru ketemu si jenis Wolfram itu, rambut cantolin anu kobong, suwean katok kobong, semorno pokoknya kok kono. Akhirnya ketemu yang disebut Wolfram. Jadi itu inovasi, pencipta. Ora terus bim salah bim kayak jin ngono kuwi. Ora, berproses, berdarah-darah, investasinya hampir bangkrut dia. Akhirnya menemukan itu, akhirnya dia menjadi saving. Lah, permasalahannya dek kuwi tukaran kambek Tesla, kan begitu. Jadi waktu itu Tesla itu baru menjadi imigran ke Amerika, bekerja di kantornya si Thomas Alva Edison, diberi proyek membetulkan yang disebut, membuat sistem yang lebih bagus, membuat si dinamo pembangkit tenaga listrik. Karepe Thomas Alva Edison kuwi yo DC sing kan begitu. Karena DC itu Thomas Alva Edison punya. Tesla malah nemokne sing disebut arus bolak-balik. Begitu AC diserahne tunjukkan ke Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison sebenarnya dia mengakui. Tetapi janji untuk mendapat tambahan penghasilan tidak diberikan oleh Thomas Alva Edison. Marah Tesla, keluar dengan motor AC-nya. Akhirnya dia mendirikan sendiri dengan investor yang ada menjadi terang benderang. Kita begini ini karena Tesla. Tapi kita punya laptop, punya HP, tetek bengek itu Thomas Alva Edison yang
jasa, yaitu apa? Terus arah DC. Nggak ada alat listrik itu yang AC kecuali kulkas, kipas angin, motor itu. Rangkaian begini semua DC. Makanya diperlukan trafo. Ini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda. Untuk menjadi PNS, aparat atau aparatur yang hebat, itu perlu proses, berdarah-darah, sakit hati untuk menjadi orang kupu-kupu yang hebat. Kupu-kupu jadi ulat ae lho, urung mesti selamat. Ya ndak ra didunul manuk. Oke, plasisan. Berproses. Harusnya Anda itu sudah siap karena Anda tersaring apapun caranya. Break jam berapa, Mas? Seliwan yuk. Oke. Nah, ini yang terjadi di PNS sekarang. Ora kompetensi kaya sing iki, gitu. Sing iki, tapi oleh kompetensi sampai tuwek wis ngono kuwi selain asile. Pensiun yo pensiun stroke. Karena post power syndrome. Kan pensiun Anda sejak sekarang. Kita omongi we. Sejak sekarang. Karena tanpa sekarang kamu akan hanya hidup dari hasil pendapatannya uang pensiun. Dan pensiun sebentar lagi mungkin saya nanti mengalami sebentar lagi adalah langsung diberikan kocolone sak miliar selesai kayak di swasta. Penak Pak, penak mah. Penak itu di awal. Debit kita setelah ada uang 1 miliar, mbok kaya apa tak tekoki? Beli mobil Pak, beli apa Kak? Ya, bang kuwi muga-muga nyawa mati. Siapa? Hidup Anda itu masih panjang setelah pensiun. Kenapa? Kesehatan masyarakat. Jadi itu lebih bagus sekarang. Biyen wong umur swidaknya swidak 5, bahkan 70 masih sehat. Pensiun 58, sakmono, duitmu sak miliar katakanlah. Wes entek di awal. Berikutnya apa? Kowe dadi apa? Dadi benalune anak-anakmu. Yo mau beneh, mungkin anakmu beneh, nek mantumu ora beneh piye? Harus siapkan dari sekarang. Apapun bentuknya. Kalau bisa siapkan passive income. Dadi yo investor, ning aja investor piramida tekek putih ngono. Wah, gila nih dihapusi. Terus apa nek kuwi? Tawon lanceng. Wong tawon sengene mene. Dihapusi. Biar gedes. Botol. Sakmene ngentek ning pirang kotak lanceng kok. Harganya pun hanya sekitar 200.000 sekian. Pasaran umum, bel gedes, enggak sesuai. Dihapus itu hanya intinya apa? Penarikan dana masyarakat dan dia akan putar di investasi yang lain. Wesnya ora percaya tonggomu lanceng tunggonono, hitungan lancengi. Nek perlu, Mbah, kotake kita tuku. Tak pecahi nek rene apa-apa di sini. Karena itu hanya sebagai tanda bukti legal untuk penarikan dana masyarakat diputar di sektor lain, dibalik lagi ben ora ketok nemen-nemen gitu loh. Gold quest dan lain sebagainya podo. Investasi itu ketoknya mudah karena apa? Uang Anda yang bekerja, bukan tenaga Anda yang bekerja, tapi harus jeli. Nek
awakmu pengen gambling di permainan itu, jadilah melu. Ya nangis kowe. Main di awal. Satu putaran selesai. Jangan tergoda lagi. Cari mainan baru yang awal. Itu yang baru cerdas. Ojo jadi follower yang terlalu jauh. Kuwi karek bangkrut ini. Engko nek wis bangkrut, awakmu dibuntute ngomong, "Sudahlah, balik modal aja enggak apa-apa." Wis jarake jauh, balik modal. Berapa kau rugi? Kenapa saya sampaikan di sini? Karena kuwi sing gampang diiming-iming PNS tak kandhani. Karena PNS kuwi uteke bodoh. Enggak biasa berpikir bisnis, berpikir wis dilucur, terlalu baik. Akhirnya diiming-iming, wah gini Pak, investasi gampang nih. Wes, utang Bank Jatim, utang kadang-kadang nangisi wong tuwane, mara tuwane, bronfit didol. Nang kono song karena PNS bengok banter. Ora pantes, akhirnya menang, ambek ngrugo, punya tatus, Itu bukannya tidak tahu, itu memang tahu, itu strategi marketing bagi mereka. Saya tahu pasti, karena saya dosen strategi perdagangan, strategi pemasaran yang betul. Jadi hal-hal yang berurut-urutnya aku roh. Dan saya tahu korbannya paling banyak PNS. Dan orang berpakaian tetap. Syukur aku wis ngono, salah dia kena. Nek wis ngono sing pinter sapa? Sing pinter ya operator mereka lah. Kau yang bodoh-bodoh kok kena dihapusi. Itu. Saya tidak pernah ngomong, "Wo, ngesakni yo PNS kena." Ora, aku gak ngesakni. Bodoh. Kenapa tidak baca portofolionya? Baca tulisan sing cilik-cilik. Riset. Piye. Ora wis manut koncone. Ya itulah. Karena hal-hal seperti itulah yang nanti terbawa di dalam kantor, terbawa di dalam Anda bekerja, akhirnya kompetensinya drop karena mikir utang, mikir investasi atau bisnis yang jelas gitu. Ini deh. Aturan harus gini nih. Itu ada baca di Google bisa. Atau tekok nang aku apa-apa. Seperti ini. Karakteristik kompetensi. Hard kompetensi itu adalah fenomena yang di atas permukaan laut. Yang di bawah permukaan laut itu sebanyak sekitar 80% itu soft kompetensi. Pertanyaannya, Dek, kowe lulusan ndi? Kowe iki lulusan ndi? Apa? Unita. Wah, ngajar nang kono. Fakultas apa? Psikologi. Pertanyaannya, ilmumu saka S1 sing mbok ndaki mbok iki jungkel-jungkel IP-mu 3,9,99 ya toh bijimu A kabeh sok nek wis kerja apa kowe ada sudah masuk toh deloken kiwa tanganmu apa ya dicakne ilmu kuwi apa diimplemen padha ambek bijimu A mbok rewangi poyoh-poyoh kowe Hak kompetensimu itu selesai. Kamu sudah mendapatkan diploma. Setelah itu Anda terinternalisasi di bawah sadarmu, sangat mendrive soft kompetensi. Kerja nang kene sing gawe soft kompetensi, mosok harus arep ijazah mbok laminating, mbok plek di bathukmu lho. Kumlot dah, kumlot gitu. Aku yus ngalami kumlot, S2 saya juga kumlot. Ya tapi ya dadine kumlot. Ya. Mosok ya arep diplek nih, wah, DP nang HP gitu. Lebay.
Yang Anda untuk kerja ini adalah soft kompetensi, kepribadianmu, kecerdasan emosionalmu. Sampeyan lulusan apa, Dik? Hah? Akbar toh? Nah. Wes nang sekolahan Akbar Pak Medik kan diajarin supaya adik-adik daki-daki misalnya bagaimana mentensi terus meninjeksi gitu, ya toh? Wes nang praktekmu apa yo urutan sesuai dengan SOP-mu? Belkedes toh? Ngono ngomong dapo apa? Hah? Soft kompetensi yang masuk. Para dokter ate kok weh Belkedes. Awakmu nek praktek wis sesuai kuwi nek gawe obat. Ora ya Mas, yo insting ae. Winganane ngene tak dikurangi. Karena sudah terinternalisasi. SOP itu apa maneh di bidang medik. Koyok ngono sing kaitane mati uriping menungso. Diterapne nang sing duduk menungso. Surat menyurat segala macam. Ayo luwe bablas sang ini. Ya toh? Anda jangan terlalu bangga punya IP tinggi. Nek wis kerja selesai. Selesai. Tinggal soft kompetensimu yang harus kau terus perkuat dengan terus menambah, merefresh hard kompetensi oke. Tapi itu pasti tidak serta-merta bisa diterapkan. Ikabari. Nah. Ini iceberg ya. Yang 20% mempengaruhi 80% itu adalah hukum Pareto. Hukum Pareto. Hukum Pareto ini soft kompetensi. Hard kompetensi nang dhuwur tok. Profil CPNS Kikuk, nah jenenge Kikuk. S1 psikologi. Kompetensi dasari ABCD. Oke. Siap lagi. Nah, maka dulu kita tingkatkan soft kompetensi Anda. Dan itu yang paling penting. Karena apa? Itulah bekal utama kita untuk melaksanakan pekerjaan dan bersosial. Intinya kita bekerja itu adalah membina hubungan interpersonal, menungso karo menungso, ora menungso karo kewan, kecuali hewan. Dan begitu. Dokter yang tidak mungkin selingkuh dengan pasiennya adalah dokter hewan. Kecuali sing nuntun kewane, kan begitu. Karena saiki sing duwe binatang piaraan yo ayu-ayu. Itu adik-adik ya. Sambil kita sebelum break kita lanjutin. Ini kita sudah bicara masalah shifting tadi. Ini kompetensi kita harusnya masuk ke Samudra Biru. Shifting dari Red Ocean ke Blue Ocean. Tapi kalau ada di PNS itu kebalikan itu. Shifting dari Blue Ocean ke Red Ocean. Karena apa? Lingkungan di birokrasi sipil, ya di birokrasi pemerintahan. Anda sama dengan kontrak seumur hidup, ketemu koncomu terus, metu yo jarang terjadi. PHK, PNS itu jarang, kecuali Tuhan yang mem-PHK-kan, mati maksudnya. Jarang orang mengundurkan diri, jarang sekali. Yang kena apa? Yang kena sanksi diberhentikan juga jarang. Lain dengan di swasta. Ini hati-hati. Saya sesuai kapasitasnya
beri resing neng pada Anda. Kalau secara ilmu itu dari Red Ocean ke Blue Ocean, di mana belum ada belum ada ini, ya, contohnya seperti ini. Tapi kalau Anda di PNS, malah bisa kebalikannya. Dari Blue Ocean yang Anda bisa menjadi wirausaha dan lain sebagainya, lebih merdeka, Anda masuk ke PNS itu bisa juga masuk ke Red Ocean, di mana akuarium yang sudah kredit, dan kebetulan Anda yang paling junior di situ. Mamloh kuat sabar. Ya bolak-balik dibully, tenang aja. Ini mental block. Nah, ini Anda harus paham. Penyebab mental block. Nah, ini ego, blok persepsi, blok emosi, blok kultur, blok intelektual. Akhirnya membuat KIS tidak jalan. KIS itu apa? Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Itu hakikat dari proses birokrasi. Itu koordinasi dan siapa mempermudah proses. Tapi patologi birokrasi, penyakit birokrasi berkata lain. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Karena kalau dipersulit berarti ada uang pelicin di situ. Awakmu cek iso gayamu gebas-gebes, gayamu kok ngono. Awakmu dadi PNS sok men ganep 2 tahun katut sampean. Karena apa? Nek sampean omahmu kampung, tonggomu butuh akte, butuh KTP, mesti umumnya sampean dititipi. Nah kalau sampean dititipi, kan berarti tidak menggunakan proses yang normal. Wong yang bersangkutan di sono. Terus yo ora enek amanah apa menjadi kuasa. Ya wis bresep-bresep ngono. Nah, ya toh sampean minimal oleh matur suwun minimal. Iya ngono. Ayo coba wis mbok tulung wong iki wis meneng ora mani matur suwun, apa yo gelo atimu. Bar kuwi Mekdi sak paket kae. Teko alhamdulillah padahal kuwi gratifikasi. Ini mindset. Itu gambar apa? Angka apa? 6 Pak, 9 enggak. Bagi saya apa? Kesepakatan. Kita sepakati kuwi apa? Didelok ndi? Oh, dari sebelah ini 9, kemudian 6. Kesepakatan. Karena podo karek mulak-malik. Kesepakatan itulah yang disebut perlunya komunikasi. Gambar apa? Adik, yang psikologi gambar apa? Iya, delok. Gambar apa, Dik? Nah, ini ada ceritanya. Gambar, Dik. Ada ceritanya. Nah, ini gambarnya. Rumput. Tapi nek ngeres ya iso beda, kan begitu kan? Nah, ini yang kaitannya dengan mindset. Beda lagi. Bukan gue naik gambar orang tua ya, semoga kerso itu mindset batu
mindset deh. Ini merubah awakmu iso maca dhewe. Nanti baru kita ngomong ke implementasi kebijakan reformasi birokrasi, kita kaitkan dengan dengan sentralisasi. Oke, silahkan break ya. Break ya, betul? Oke, monggo kita break 15 menit. Terima kasih. Nggak bisa.